Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan topik pembahasan Kerajaan Malaka. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Mahendra, Sultan Al-Aziz Fikri, Lutfiah Mareta, Husnul Khotimah, dan juga Aini Etika. Baiklah, berikut adalah pembahasan materi dari kami. Latar belakang Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan sebuah kerajaan Melayu yang terletak di Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara yang merupakan pangeran Hindu keturunan Palembang yang melarikan diri dari peperangan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Siam. Pangeran Parameswara pernah singgah dan menjadi raja di Singapura. Namun, pada tahun 1398, Pangeran Parameswara meninggalkan Singapura akibat mendapatkan serangan dari Kerajaan Siam dan kemudian kembali hingga sampailah di tempat yang disebut Malaka. Kerajaan Malaka juga merupakan kerajaan Islam yang sangat ikonik keberadaannya dalam sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan dan juga dilatar belakangi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis yang sangat strategis, pengaruh kerajaan Malaka terhadap daerah sekitarnya, struktur kepemerintahan yang berbentuk kesultanan, dan juga yang pasti yaitu kehidupan perdagangannya. Seiring perkembangan yang terjadi di Kerajaan Malaka, kerajaan ini juga turut memaksimalkan kondisi geografisnya sebagai tempat singgahnya kapal-kapal pedagang yang berasal dari berbagai penjuru dunia dalam bentuk pelabuhan. Perkenalkan, nama saya Aini Etika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang raja-raja yang memerintah di Kerajaan Malaka. Yang pertama itu ada Sultan Iskandar Shah pada tahun 1396 sampai 1414 Masehi. Raja Pameswara atau yang dikenal juga dengan sebutan Raja Iskandar Shah merupakan raja pertama Kerajaan Malaka. Pameswara sendiri merupakan keturunan Majapahit yang lari dan singgah ke Singapura akibat serangan dari Siam yang kemudian pakai suara akan kembali berpindah sehingga sampailah ia ke Malaka dan mendirikan kerajaan di Malaka tersebut. Yang kedua, Sultan Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Putra mahkota atau Muhammad Iskandar Shah yang menjadi raja setelah ayahnya Iskandar Shah atau Raja Pameswara. Ia berhasil menaklukkan semenanjung Malaya dan juga berhasil ajukan perekonomian dengan menguasai jalur pelayaran. Yang ketiga, Sultan Mutsapat Shah pada tahun 1424 sampai 1458 Masehi. Sultan Mutsapat Shah merupakan raja ketiga yang memimpin kerajaan Malaka setelah putra mahkota, yang mana Sultan Mutsapat Shah ini baik tahta karena berhasil menyingkirkan putra mahkota atau Sultan Muhammad Iskandar Shah melalui sebuah pertikaian politik di Malaka. Yang keempat, Sultan Mansur Shah pada tahun 1458 sampai 1471 Masehi. Pada Sultan Mansur Shah, kerajaan Malaka berhasil mencapai puncak kejayaannya dengan salah satunya yaitu berhasil menaklukkan daerah kekuasaan Siam. Yang kelima, Sultan Alauddin Shah. Sultan Alauddin Shah merupakan anak dari Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah, perekonomian Malaka tetap terjalin stabil, namun dalam segi politik Malaka mengalami kemunduran. Selanjutnya yang terakhir, Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai 1511. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, kerajaan Malaka mengalami banyak sekali kemunduran, yang mana daerah kekuasaannya hanya tinggal Malaka saja. Sultan Mahmud Shah sendiri merupakan raja terakhir yang memimpin Malaka sebelum jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Shah tidak dibekali ilmu kepemimpinan seperti ayahnya, mengakibatkan Malaka jatuh ke tangan Portugis karena ketidakcakapan masa kepemimpinan Sultan Mahmud Shah. Sekian dari saya, terima kasih. Agama Islam di Malaka. Pemerintahan Malaka menggunakan beberapa metode yang dapat menyokong serta mempermudah penyebaran Islam. Agama Islam di Malaka saat itu sebagai suri jembatan ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan di Nusantara, dengan mendalami serta mengirim beberapa utusan ke beberapa negeri Islam seperti Samudra Pasai, yang membuat Malaka mengumpulkan segala pengetahuan supaya negeri ini dapat makmur
serta menjadi peradaban yang maju. Masa kejayaan Malaka sendiri sangat erat akan pengaruhnya terhadap pelabuhan yang menjadi bandar dagang. Dengan lokasi Malaka yang sangat strategis, menyebabkan banyak kapal lalu lalang dari segala arah serta berbagai penjuru di bumi. Letak Malaka yang menjadi jalur sutra antara timur dan barat itu mengakibatkan terjadinya yaitu kontak dagang sehingga menyebabkan pertukaran budaya di Malaka. Dan juga menurut pendapat ahli, Tom Pierce dari Suma Oriental mengungkapkan bahwa para pedagang yang berdagang di Malaka itu berasal daripada Kairo, Mekah, Orissa, Ceylon, Bengali, Arakan, Pegu, serta Kedah sebagai pedagang yang dari barat. Nah, dengan adanya bandar dagang ini menyebabkan meningkatnya ekonomi Malaka karena dengan bersandar kapal-kapal para pedagang membuat Malaka mendapatkan pajak berstandar serta stand dagang mereka juga dikenakan biaya dagang. Seringkali pedagang itu membayar kepada pihak kerajaan dan juga para pembesar istana. Hasil dari pajak yang dikenakan tersebut menjadi penghasilan yang dapat memakmurkan kerajaan dan juga menjadi modal biaya ketika melakukan ekspansi serta perluasan wilayah. Nah, selanjutnya wilayah Malaka bercirikan tanah yang subur dan juga terdapat aliran air di sepanjang dekat permukiman. Nah, kondisi wilayah pantai timur sepanjang Sumatera juga tumbuh mangrove yang banyak. Suhu air dan iklim mencakup daratan Sumatera mempengaruhi penghasilan para penduduk pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Baiklah, kemudian kita berlanjut kepada kemunduran Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mengalami kemunduran akibat berbagai serangan dari Portugis pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Malaka dalam pertempuran sengit yang berlangsung selama berpuluh hari. Sebenarnya, Malaka sendiri juga mengalami kemunduran akibat ketidakcakapan Sultan Mahmud Shah yang memimpin Malaka. Dengan tidak mengedepankan pemikiran serta kebijaksanaan, melainkan ia menetapkan peraturan serta hukuman berdasarkan nafsu dan pikirannya sesaat, tanpa berpikir panjang. Baiklah, untuk peninggalan, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Malaka yang menjadi lambang bahwa Islam berkembang pesat di Aceh, yang mana masjid ini dibangun pada tahun 1612 Masehi. 2. Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah adalah suatu hikayat atau bisa dibilang juga sebuah buku tentang kepahlawanan Hang Tuah. Namun hikayat ini berbeda karena mengandung nilai Islami. 3. Suluk Melayu. Selain syair dan hikayat, terdapat juga dalam peninggalan Kerajaan Malaka sebuah ajaran tasawuf disebut juga dengan suluk pada masanya. Keberadaan suluk ini membuktikan bahwa Kerajaan Malaka sudah sangat berkembang di bidang pengetahuan. Yang terakhir yaitu Masjid Johor. Masjid Johor ini terletak di Malaysia, yang mana nama Johor sendiri diambil dari salah satu tokoh keturunan Malaka, yang hingga sekarang Masjid Johor ini menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi pemerintah Malaysia. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami.